terpisah, si Bang Udin megang tangannya si Yosi. Dia berkata, kita akan bertemu lagi. sambil nyium keningnya si Yosi. Aduh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, pada malam ini saya akan bercerita tentang seseorang wanita yang berpacaran dengan orang bunian. Sebenarnya bukan orang sih, lebih tepatnya jin gitu. Oke, jadi sebenarnya orang bunian ini tuh saya sama sekali nggak tahu dan nggak pernah dengar. Baru di cerita ini nih. Kalau nggak ada cerita ini mungkin selama ini saya nggak tahu ya kan. Jadi karena ada cerita ini saya mencari informasi nih tentang si bunian ini gitu. Ternyata orang bunian ini itu adalah sebuah kepercayaan dari daerah Toraja, yang kedua dari Kalimantan Barat, dan yang ketiga dari Sumatera Barat gitu. Mungkin masih ada daerah-daerah lain lagi. Nah, kepercayaan ini itu kalau orang masuk ke dimensi mereka itu nggak bisa balik lagi ke dunia nyata, dan kalau balik itu akan ODGJ. Oke, sampai sini ngerti kan? Kalau orang keluar dari dimensi ini baik-baik aja, itu namanya mereka beruntung. Oke, sampai situ ya ceritanya sedikit tentang bunian ini. Padahal saya juga nggak tahu nih, baru tahu gitu. Oke, masuk ke cerita tentang bunian. Jadi cerita ini itu datang dari wanita cantik bernama Yosi Rose. Jadi si Yosi Rose ini adalah seorang penyanyi organ tunggal. Pada saat itu mereka itu dapat undangan di sebuah daerah terpencil. Jadi mereka pergilah bersama kru-krunya gitu pergi. Nah, pada saat sampai di daerah itu, ternyata rumah di situ itu bener-bener sedikit. Jadi hanya bisa dihitung jari, 3, 2, 1 gitu bisa dihitung jari pokoknya. Dalam pikirannya Yosi, ini tuh nggak rame karena kenapa? Itu rumah dikit ya kan, orang dari mana coba nonton gitu. Nah, pada saat jam 2 siang udah mulai nih acara, ternyata rame banget. Itu dari jam 2 siang acaranya itu sampai malam gitu. Nah, pada saat jam 10 malam itu adalah acara permintaan. Nah, acara permintaan ini tuh acara dari keluarga gitu. Misalnya kalau keluarga ingin ada yang menyumbangkan lagu kayak gitu. Dari jam 10 itu si Yosi pengen kebelet ke belakang gitu, buang air. Karena ini suasananya rame banget, jadi si Yosi nggak mungkin buang air di rumah situ karena rame ya kan. Dia memilih buang air kecil itu di belakang pohon sawit. Jadi di belakang rumah-rumah itu ada pohon sawit. Dia pergi ke sana dengan ingin ditemani sama salah satu kru. Jadi pergilah mereka. Nah, pada saat itu dia buang air kecil, dia tuh udah pamit nih izin ya kan. Maksudnya izin sama makhluk gaib, siapa tahu ada ini jin-jin nongkrong. Kebetulan dia mungkin percaya nih yang kayak gini, jadi dia minta izin. Oke, setelah dari pipis baliklah dia ke pesta, ke acara itu. Dia ninggalin nih teman yang nemenin dia ninggalin, jadi dia duluan tuh pergi. Nah, di saat dia naik panggung, di kerumunan itu ada yang manggil dia. Di kerumunan ya manggil Yosi. Dia langsung nengok, dia nyamperin orang yang manggil dia. Abang lagi manggil saya tadi. Terus si orang ini ngejawab, Iya, saya manggil kamu. Kenalkan, nama saya Udin. gitu ya kan. Jadi si Udin ini memperkenalkan dirinya dia. Dan si Yosi menyambut dengan baik. Dia jawab, iya. Nama saya Yosi. Gitu. Jadi mereka ini udah kenalan gitu. Si Udin ini ngomong, Kita ke tempat yang lain yuk. Gitu di sini tuh terlalu bising. Ngobrolnya tuh nggak enak di sini. jadi si Udin ini ngajak ke tempat yang lain gitu. Pergilah mereka, si Udin sama si Yosi, di tempat yang nggak bising, yang nggak rame.
mereka ngobrol berdua. Di obrolan itu si Yosi memperkenalkan dirinya siapa, pribadinya seperti apa. Si Udin juga memperkenalkan dirinya itu seperti apa, pribadinya itu seperti apa. Nah, di sela-sela percakapan mereka juga cicip ikan, bercanda-bercanda gitu. Nah, pada saat suasana seperti itu, tiba-tiba si Udin berkata sesuatu yang membuat Yosi kaget. Si Udin ngomong, Yosi, aku suka sama kamu pada pandangan pertama. ngomong gitu nih si Udin. Nah, mendengar hal itu, si Yosi bener-bener kaget, tapi menanggapinya itu seneng juga. Karena kenapa? Yang pertama, si Udin ini adalah orang yang ganteng. Ada-ada aja ya kalau cewek itu, pokoknya kalau urusan ganteng tuh pasti pokoknya nggak ditolak lah, sini gitu. Jadi si Yosi ini itu menerima perasaannya si Udin ini. Cerita tentang si abang Udin ini, dia itu berparas ganteng dan dia itu nggak punya ini loh, dia itu lurus kayak gitu, lurus, tapi dia itu wajahnya ganteng. Mungkin penglihatan dia aja kali ya, padahal tuh sama sekali enggak, namanya juga jin. Oke, dan kakinya nih yang aneh, kakinya itu kebalik, jadi tumitnya itu di depan. Aduh, bisa-bisanya dia bilang ganteng, Allah itu di depan matanya aja gitu. Oke, lanjut cerita. Nah, karena si Yosi menerima perasaannya si Udin, untuk membuktikan keseriusannya Bang Udin mengajak si Yosi masuk ke dalam kerumunan kelapa sawit. Jadi masuk ke dalam nih. Nah, di perjalanan tiba-tiba jalanan itu berubah, banyak lampu-lampu dan rumah-rumah mewah. Rumah mewah itu terdapat mobil-mobil mewah juga. Jadi dalam hati nih ya, dia bingung, dia lagi di mana coba, kenapa seperti ini, suasananya tuh beda. Sampailah mereka di rumah yang sangat-sangat besar. Itu garasinya juga dipenuhi sama mobil-mobil mewah. Jadi diajaklah si Yosi ini masuk ke situ. Nah, di dalam itu mereka bertemu dengan orang tuanya si Bang Udin. Diperkenalkanlah si Yosi ini sama orang tuanya. Orang tuanya cukup ramah, cukup baik, sampai-sampai si Yosi diajak makan di rumah situ. Jadi mereka pada saat makan, udah selesai makan gitu kan. Nah, si Yosi memberanikan diri untuk tanya sama si Bang Udin. Yosi bertanya, kita ini sebenarnya lagi di mana? Bang Udin langsung ngambil tangannya Yosi dan menjawab, kamu Pasti akan tahu nantinya. Karena kamu adalah pacar saya. Kamu pasti tinggal di sini juga kok nantinya. hanya itu nih jawabannya si Abang Udin. Oke, kalau begitu saya akan nganter kamu pulang. Kasihan temen kamu lagi nyari. Gitu ya kan Bang Udin. Oke, berangkatlah mereka. Dan dia ngajak ke dalam nih si Yosi untuk pamitan, untuk balik gitu kan. Nah, di pertengahan jalan, antarlah Yosi pulang gitu. Dan mereka itu melewati jalan yang tadi, yang awalnya terang tiba-tiba menjadi gelap. Jadi cahaya terangnya itu tiba-tiba kayak menghilang gitu. Berpisah, si Bang Udin megang tangannya si Yosi. Dia berkata, Kita akan bertemu lagi. sambil nyium keningnya si Yosi. Aduh. Setelah itu pergilah si Yosi. Nah, samar-samar dia mendengar suara teriakan gitu, panggilan, Yosi, Yosi, Yosi. Dan ternyata itu adalah teman-temannya si Yosi. Jadi si Yosi ini udah menghilang selama 4 jam lamanya. Jadi selama 4 jam mereka tuh nyari-nyari gitu kan. Nah, nggak ketemu. Terus temennya ini bertanya, kamu dari mana? Kami tuh udah nyari kamu dari tadi gitu. Terus si Yosi menjelaskan. Nah, mendengar penjelasannya si Yosi, warga setempat berkata, Alhamdulillah kamu bisa selamat.
yang kamu masuki itu adalah dimensi gaib. Gitu biasanya orang kalau masuk ke situ nggak bisa pulang lagi. Jadi warga setempat tuh ngomong seperti itu. Nah, setelah balik ke rumahnya si Yosi, dan ternyata Bang Udin ini gak pernah datang lagi, meskipun dia sangat merindukan si Yosi sebenarnya, tapi dia gak pernah datang lagi. Oke, sekian dulu ceritanya si Yosi. Mudah-mudahan kalian terhibur. Tunggu dulu. Jadi gini, saya segmen yang kayak begini, cerita ini saya ingin memberikan nama segmen nih. Ini ide aku nih, ide yang datang tiba-tiba. Jadi nama segmen ini tuh nantinya segmen Cermal, cerita malam. Oke, sekian dulu, itu hanya informasi sekilas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.